bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel hari ini, Jumat 15 April 2022. Hari ini kita mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19. Dilanjutkan ayat 42. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Cintamu Mengubah Hidupku. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Salva PRR dari Komunitas Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Kau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih untuk segala anugerah serta rahmat yang boleh kami terima secara cuma-cuma dalam mengarungi hidup ini. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menapaki ziarah hidup panggilan kami teristimewa dalam pekan suci ini. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan Dikau, agar selalu dengan setia merenungkan misteri sengsara Putra-Mu, serta mengamalkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus.
Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostotus, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa ke luar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada sebuah bejana penuh anggur asam. Lalu mereka menelitikan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini, cintamu mengubah hidupku. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita mengenangkan hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang sering dikenal dengan perayaan Jumat Agung. Liturgi Jumat Agung adalah penanda puncak pelayanan Tuhan bagi manusia, di mana pada hari Jumat Agung kita mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus dosa kita umatnya. Yesus disiksa, didera, dipakai mahkota duri, serta diolok oleh orang banyak. Yesus rela memikul salib dan disalibkan di bukit Golgota demi menebus dosa kita umatnya. Yesus sangat mencintai kita, sehingga ia rela mengalami rasa sakit, penghinaan, dan kematian
agar manusia dapat menjalani hidup tanpa penghukuman dan memiliki hidup yang kekal. Dan ini merupakan bukti cinta sejati yang paling dalam dan murni dari Yesus untuk kita umat pilihannya. Para sahabat yang terkasih, di dalam menjalani hidup, kita tidak pernah luput dari salib hidup, melainkan salib hidup itu terus hadir dan terus mewarnai setiap jejak langkah hidup kita, agar jalan hidup kita diselamatkan olehnya, berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Terkadang salib itu datang pada saat kita tidak sadar dan belum siap untuk menghadapinya. Tetapi apapun konsekuensinya, apapun keadaannya, tetap siap dan rela memanggulnya demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita. Pada saat kita tidak mampu dan tidak berdaya, ingin menghindar dan lari dari kenyataan ini karena tidak sanggup, tetapi bila membayangkan penderitaan dan salib yang ditanggungkan kepada Yesus, begitu berat yang harus dipikul olehnya. Karena cinta dan pengorbanan Yesus bagi kita umatnya sangatlah besar. Apapun situasi atau keadaan yang menghantui hidup kita, tetapi kita tetap berharap dan percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan kasih Allah, yang akhirnya kita bisa merasakan dan mengalami cinta yang sempurna dan menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Para sahabat yang terkasih, salib bukan tanda kehinaan, melainkan tanda cinta dan kemenangan. Ketika kita mampu memanggul salib hidup kita, disitulah kita memberikan diri untuk percaya sepenuhnya kepada kehendak Bapa yang sungguh mengasihi kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita memandang salib dan lihatlah betapa cinta Tuhan jauh lebih besar melebihi penderitaan kita, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, melainkan Ia selalu ada dan hadir bersama kita dikala kita tidak mampu dan tak berdaya. Ia hadir dan ingin mengubah hidup kita, asal saja kita bersedia dan mampu membuka hati kita untuk mendengarkan bisikan-Nya. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Mohon pertobatan bagi seluruh umat beriman, agar mereka sadar dan bertobat serta kembali kepada jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perdamaian bagi negara-negara yang sedang berperang, khususnya Rusia dan Ukraina, agar pada pekan suci ini ada kedamaian dan cinta dalam hati mereka untuk mengalami kebangkitan bersama Yesus Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan serta ketabahan hati, dan satukanlah penderitaan mereka bersama penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita masing-masing, semoga dalam masa pekan suci ini kita mampu membuka hati kita, membaharui hidup kita lewat perbuatan kasih kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.